Baik, terima kasih Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dan kepada narasumber saya ucapkan terima kasih juga untuk kesediaannya berdiskusi bersama kita membahas temuan survei minggu lalu. Saya hanya akan membacakan laporan survei saja. Jadi selanjutnya kita akan belajar lebih dalam dan lebih luas dari para narasumber mengenai temuan survei yang saya bacakan ini. Izinkan saya membuka file, kita share screen saja supaya semuanya bisa bersama-sama melihat laporannya. Baik, kita mulai. Survei dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 26 September 2020. Jadi kita terutama ingin melihat secara khusus seperti apa warga merespon dan memahami perdebatan publik yang selama ini ada tentang isu kebangkitan PKI. Secara spesifik kita ingin melihat seberapa banyak sebetulnya warga yang tahu tentang isu tersebut dan di antara yang tahu seberapa banyak juga yang setuju dengan isu ini dan juga ada isu-isu yang lain terutama kaitan antara isu kebangkitan PKI ini dengan investasi Cina atau Tiongkok di Indonesia. Nah, kita juga ingin melihat dari temuan-temuan survei kita sebelumnya tentang kaitan isu kebangkitan PKI ini dengan sejumlah isu lain. Nah, survei kita lakukan terhadap seluruh warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dan survei yang kita lakukan ini lewat telepon. Jadi populasi sampel ini adalah total responden yang memiliki telepon dari seluruh survei nasional yang dilaksanakan SMRC dari tahun 2016 sampai saat ini. Nah, survei lewat telepon ini tentu saja kita mempertimbangkan aspek-aspek metodologi secara ketat supaya kita betul-betul menemukan potret situasi dan kondisi warga Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut, kita cek karakteristik populasi nasionalnya dan dilakukan pembobotan terhadap sampel-sampel terpilih. Nah, untuk survei saat ini, sampel yang kita ambil sebanyak 1.203 responden, dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang dilakukan SMRC sebelumnya. Dan jumlah busi sampelnya sangat proporsional menurut provinsi dan mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan antara kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 sampai 26 September. Begini populasi survei tatap muka, ini prosedur pemilihannya. Jadi populasi pemilih nasional kita sudah acak di dalam survei tatap muka di sini ada survei jadi survei populasi survei nasional ini kita acak untuk jadikan survei face to face. Jadi sampel dipilih secara acak dengan stratified multi-stage random sampling dari total populasi nasional dan responden dipilih responden terpilih diwawancari melalui proses wawancara tatap muka. Lalu dari koleksi sampel ini kita pilih lagi untuk diwawancara melalui telepon. Sama juga prosedurnya, kita sampelnya kita pilih secara acak,
dari daftar responden hasil survei tatap muka yang memiliki telepon, dan responden terpilih diwawancara selanjutnya lewat telepon. Dan itu yang kita laporkan hari ini. Jumlah responden yang kita wawancarai untuk survei saat ini ada 1.203 responden. Kemudian validasi sampel dan pembuatan data. Ini sampel dari hasil survei nasional tatap muka itu divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Nah, sehingga demografi tersebut meliputi provinsi, gender, desa, kota, umur, etnis, dan agama. Dan jika ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dengan populasi yang terpilih lewat acak terhadap populasi pemilih nasional yang memiliki nomor telepon, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupa sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi. Pengalaman survei telepon kita menjelang Pilpres 2019 yang lalu, kita menemukan tingkat akurasi yang cukup baik. Ini temuan survei telepon. Ini, lalu kita start 56,9 untuk Pak Jokowi, lalu 43,1 untuk Pak Prabowo Sandi, lalu Pilpres hasilnya di KPU ini 55,5% dan Prabowo 44,5%. Jadi temuan dari survei telepon itu sangat mirip juga dengan akurasinya dengan hasil resmi KPU. Dengan demikian kita meyakini bahwa secara metodologi survei telepon yang kita lakukan dengan metodologi yang sudah dijelaskan tadi cukup kuat untuk membaca realitas pemilih Indonesia saat ini. Profil respondennya sangat mirip dengan populasi. Ini populasinya sampel aslinya lewat tatap muka, dan ini sampel hasil pembobotan dari survei melalui telepon, dan juga berdasarkan distribusi demografi yang lain seperti agama dan juga distribusi etnik juga mirip hasilnya. Demikian juga dengan distribusi wilayah, jadi sampel yang kita gunakan saat ini sangat proporsional dan mirip dengan distribusi populasi di semua provinsi. Oke, kita masuk pada inti laporannya, kita masuk langsung pada isu PKI. Kita mulai dengan pertanyaan tentang awareness dan persetujuan masyarakat tendang isu kebangkitan PKI. Yang pertama, dari sisi awareness, kita menemukan bahwa 36% warga Indonesia saat ini tahu atau pernah mendengar pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. 64% mengaku tidak tahu atau tidak pernah. Nah, jika tahu, nih di antara yang tahu, dari 36% ini, kita juga tanya apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dan kita menemukan yang setuju itu adalah 38,7% dari 36%. Itu kalau kita kalau kita hitung dengan populasi, 38,7 dari 36% ini jumlahnya adalah 14% dari populasi. Jadi artinya total populasi Indonesia yang tahu atau yang mengatakan setuju bahwa saat ini sedang ada kebangkitan PKI di Indonesia itu ada 14%. Lalu kita lihat trennya dari data longitudinal yang kita punya dari mulai bulan Juni 2016 sampai September 2020 saat ini sebetulnya kita menemukan bahwa warga yang setuju dengan isu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak banyak berubah, kisarannya di sekitar 10 sampai 16%. Tertingginya itu pada bulan Mei 18
2018 sekitar 16% dan terendahnya di bulan November 2016 dan di bulan Maret 2020 sekitar 10%. Jadi secara umum memang kita melihat warga Indonesia yang setuju dengan pendapat bahwa saat ini di Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari tahun 2016 sampai saat ini, kisarannya antara 10 sampai 16%. Dan saat ini pada bulan September 2020 warga yang percaya atas isu kebangkitan, yang setuju dengan pendapat sedang terjadi kebangkitan PKI itu ada 14%. Nah, kemudian kita tanya lebih lanjut, jika setuju kebangkitan PKI, ini apakah saat ini sudah menjadi ancaman serius? Dan jika demikian, bagaimana penilaian mereka terhadap sikap pemerintah? Nah, di antara yang setuju, yang tadi 14% itu, ada 79% yang mengatakan kebangkitan PKI ini sudah cukup serius, mengancam bagi negara. Nah, itu artinya 79% dari 14% itu ada 11% dari populasi yang menilai kebangkitan PKI sudah menjadi ancaman. Kemudian dari 11% yang menilai sudah menjadi ancaman itu, mayoritas atau sekitar 69%, nah 69% dari yang menilai ancaman itu, artinya 8% dari populasi merasa pemerintah kurang atau tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Nah, kita juga ingin tahu sebetulnya apakah pendapat warga tentang isu kebangkitan PKI ini ada kaitan dengan kerjasama yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan pengusaha di Indonesia dengan pemerintah dan para pengusaha di Tiongkok. Oleh karena itu kita coba tawarkan dua pendapat ini ke publik. Jadi pendapat pertama mengatakan kerjasama ekonomi antara pemerintah dan pengusaha Indonesia dengan pemerintah dan pengusaha Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI di Indonesia. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa kerjasama ekonomi antara pemerintah dan pengusaha Indonesia dengan pemerintah dan pengusaha Tiongkok adalah murni bisnis yang saling menguntungkan dan tidak ada kaitan dengan paham komunisme atau PKI. Nah, terhadap dua pendapat ini ternyata kita menemukan 26% warga setuju bahwa kerjasama ekonomi antara pemerintah dan pengusaha Indonesia dan pemerintah dan pengusaha Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI di Indonesia. Sementara 47% warga justru setuju dengan pendapat bahwa kerjasama ekonomi antara pemerintah dan pengusaha Indonesia dengan pemerintah dan pengusaha dari Tiongkok ini adalah murni kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dan tidak ada kaitan dengan paham komunisme. Ini menunjukkan bahwa 26% ini melihat ada kaitan antara isu kebangkitan PKI ini dengan kerjasama ekonomi yang terbangun antara pemerintah dan pengusaha Indonesia dan pemerintah dan pengusaha Tiongkok. Sementara 47% ini mayoritas dari yang merespon seperti ini tidak demikian. Justru mereka mengatakan tidak ada kaitan dengan komunisme dan PKI, bahkan kerjasama tersebut justru saling menguntungkan. Nah, selanjutnya kita melihat profil demografi dari warga Indonesia yang memiliki pandangan tentang PKI dan tentang kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, isu kebangkitan PKI ini ternyata kalau kita lihat awareness tentang isu kebangkitan PKI ini lebih tinggi di kelompok demografi laki-laki di perkotaan, ini laki-laki di perkotaan,
Dan kalau kita lihat domisilinya, mereka tinggal yang paling tinggi ini di daerah Sulawesi, lalu kemudian daerah Jawa Tengah dan DIY, lalu berikutnya di Jawa Timur, dan daerah Jawa Barat. Nah, dari yang aware, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut juga lebih tinggi di kelompok laki-laki, nih. Lalu dari yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara, kemudian di daerah Sumatera. Ini demikian. Lalu kita melihat dari sisi usia dan pendidikan, kita melihat bahwa warga dengan tidak ada perbedaan signifikan dari sisi usia, tetapi kita melihat ada perbedaan signifikan dari sisi tingkat pendidikan. Nah, jadi awareness tentang isu kebangkitan PKI ini lebih tinggi pada warga dengan pendidikan tinggi ini. Dari yang aware keseluruhan, ini kita juga melihat tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi pada kelompok berpendidikan SLTA, SLTP, dan SLTA yang ini. Selanjutnya, isu kebangkitan PKI menurut demografi juga kita lihat awareness ini lebih tinggi dari kelompok beragama Islam dan dari sisi etnik jadi beretnis Minang di sini awareness ini. Di antara yang aware, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut juga lebih tinggi di kelompok beragama Islam juga sama ini dan beretnis Betawi ini dan Minangkabau. Jadi dari data ini kita melihat ada tendensi yang lebih besar pada agama dan kelompok etnis tertentu. Lalu berdasarkan partai politik, kita juga menemukan bahwa awareness terhadap isu kebangkitan PKI ini lebih tinggi di kelompok PKS sementara ini. Ini konsisten dengan temuan di tahun 2017. Dan di antara yang aware, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok pemilih Partai Nasdem, ini 76%. Kemudian kita melihat urutannya ada juga di pemilih PKS. Nah, dari sisi dukungan terhadap calon presiden di 2019 yang lalu, awareness dan tingkat kesetujuan terhadap isu kebangkitan PKI ternyata lebih tinggi di kalangan pemilih Prabowo Sandi dibanding pemilih Jokowi MA, Ma'ruf Amin. Ini awareness-nya dan ini persetujuannya lebih tinggi di kalangan pemilih Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kemudian analisis demografi tentang kerjasama Indonesia Tiongkok, kita juga melihat ada kecenderungan dari sisi distribusi wilayahnya. Kalau dari sisi gender kelihatan laki-laki, tapi kalau dari sisi desa kota ini relatif merata, sama di desa dan kota. Kemudian dari sisi wilayah kita menemukan warga yang ada di Bali dan Nusa Tenggara cenderung lebih tinggi dukungannya terhadap pendapat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok ini menghidupkan kembali PKI dan paham komunisme. Kemudian kalau kita lihat dari sisi agama, kita melihat cenderung ternyata yang agamanya lain-lainnya, macam-macam jadi di luar Islam. Tapi dari sisi etnik kita juga menemukan ternyata warga beretnik Minang itu mayoritas ternyata berpendapat sama dengan pendapat bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dan Tiongkok ini bisa menghidupkan kembali paham komunis dan PKI. Kemudian dari sisi usia, tidak ada perbedaan signifikan, ya, tapi kelihatannya yang berusia lebih muda lebih setuju dengan pendapat yang pertama. Lalu kemudian yang dari sisi pendidikannya tidak terlalu jauh berbeda, tapi SD, SLTP dan SLTA terlihat lebih tinggi. Kemudian dari sisi penghasilannya menengah antara 1 sampai
4 juta, sedikit lebih tinggi dukungannya pada pendapat yang pertama. Kemudian kita juga melihat dari sisi dukungan terhadap partai politik, kita menemukan bahwa pemilih partai PKS, lalu partai Nasdem terlihat proporsinya paling besar di antara pemilih partai-partai lain yang berpendapat sama dengan pendapat bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok ini dapat menghidupkan kembali paham dan PKI, paham komunisme dan PKI. Lalu dari sisi dukungan terhadap calon presiden di 2019 yang lalu, kita juga menemukan bahwa pemilih Prabowo dan Sandi cenderung lebih mendukung pendapat pertama, lebih tinggi dibanding pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, bahwa kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok ini bisa menghidupkan komunisme dan PKI. Nah, kemudian kita ingin melihat ke belakang tentang isu-isu yang terkait dengan temuan survei tadi. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa pada April 2019 yang lalu, kita juga mencoba mengeksplor tentang kelompok-kelompok yang tidak disukai di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kita ajukan kepada warga saat itu adalah, dalam masyarakat kita biasa ditemukan ada warga yang tidak suka pada kelompok tertentu. Lalu kita tanya, bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri, apakah ada kelompok-kelompok berikut yang paling tidak disukai? Kalau ada nama kelompok lain yang ini tidak terus disebutnya, tolong disebutkan gitu. Nah, kita cek, ternyata urutan tertingginya warga menyebutkan yang paling tidak disukai itu adalah ISIS, 23%. Yang kedua LGBT, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender, 15,3. Lalu komunis 14%. Ini menarik juga karena mirip dengan temuan survei minggu lalu. Dan orang yang tidak percaya Tuhan alias ateis 11,5%. Lalu kita melihat juga tren isu kelompok paling tidak disukai ini seperti apa dari bulan Mei 2018 sampai bulan April 2019. Ternyata kalau kita lihat kelompok ISIS ini di bulan Mei ini sekitar 36%, warga tidak menyukai kelompok ini. Berikutnya di September 2018 menurun menjadi 23%, dan selanjutnya stabil di kisaran 21-24% sampai pada April 2019. Sementara kelompok yang lain, LGBT, komunis, dan Yahudi relatif stabil. LGBT di kisaran 13-15%, sementara PKI antara 13 sampai 14%. Kelihatannya tidak banyak berubah sampai temuan survei kita minggu lalu. Nah, kemudian kita juga punya catatan dari temuan survei April 2019 yang lalu, karena mulai September 2017 lalu sampai masa pemilu yang lalu, isu kebangkitan PKI ini dikaitkan langsung dengan latar belakang dan asal-usul keluarga Presiden Jokowi. Karena saat itu masih banyak sekali tuduhan yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan anggota PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Dan kita menemukan warga cenderung tidak setuju, terendahnya sekitar 69% pada bulan Mei 18, saat April pemilu presiden yang lalu, yang tidak setuju itu 80%, dan yang setuju ada di kisaran 6%. Ini yang setuju ini juga tidak banyak berubah di antara 4-6% sampai saat Pilpres 2019 yang lalu.
Kayak tadi Lalu aja tren kan. isu yang setuju kebangkitan Soalnya PKI ini dihembuskan kelompok Iya. tertentu atau memang real ada? Dan ternyata Hanya dia aktif 46% warga mengatakan di setuju dengan pendapat bahwa kebangkitan itu sebetulnya hanya dibesar-besarkan oleh kelompok tertentu, bukan sesuatu yang real. Itu 46%. Namun demikian kita juga mencatat ada 22% warga yang mengatakan bahwa kebangkitan PKI ini memang nyata dan sudah mengancam. oh iya. Kesimpulannya, saya bacakan saja bahwa warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Indonesia ini relatif tidak terlalu banyak dan tetap dari waktu ke waktu. Hanya 36% yang tahu pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di tanah air. Dari yang tahu sekitar 39% atau 14% dari populasi setuju dengan pendapat tersebut dan 61% atau 22% dari populasi tidak setuju. Temuan survei nasional dari bulan Juni 2016 sampai September 2020 memperlihatkan bahwa warga yang setuju dengan isu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak banyak berubah, hanya berkisar 10 sampai 16%. Nah, 46% juga percaya isu kebangkitan PKI ini dihembuskan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu dan sebetulnya tidak nyata. Hanya 22% yang percaya bahwa kebangkitan PKI itu nyata adanya. Selanjutnya kita juga menemukan bahwa 47% warga percaya bahwa hubungan dengan RRC atau dengan Tiongkok tidak ada kaitannya dengan kebangkitan komunis, melainkan untuk kepentingan ekonomi bersama. Yang percaya hubungan itu terkait dengan kebangkitan komunisme dan PKI di Indonesia hanya sebanyak 26%. Dalam analisis demografi, kita juga menemukan bahwa awareness tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi di kelompok laki-laki, warga perkotaan, dan tinggal di daerah Sulawesi, Jateng dan DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi pada kelompok laki-laki dan tinggal di Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Kemudian awareness tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada warga dengan pendidikan tinggi, sementara tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi pada kelompok berpendidikan lebih rendah. Awareness tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada kelompok beragama Islam dan beretnis Minang, sementara tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok beragama Islam dan beretnis Betawi dan Minang. Awareness terhadap isu kebangkitan PKI relatif lebih tinggi pada kelompok pemilih PKS, di antara yang aware, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok pemilih Partai Nasdem. Awareness dan tingkat kesetujuan terhadap isu kebangkitan PKI di kelompok pemilih Prabowo Sandi terlihat lebih tinggi dibanding pemilih Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara dari 14% yang setuju dengan adanya dengan isu adanya kebangkitan PKI, ada 79% atau 11% dari total populasi yang menilai kebangkitan PKI saat ini sudah menjadi ancaman. Dan dari 11% yang menilai sudah menjadi ancaman, mayoritas atau 69% dari 11 atau 8% dari populasi ini merasa pemerintah saat ini kurang atau tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Demikian laporan survei kita minggu lalu, dan saya sampaikan kembali ke Bang Ade untuk dibahas lebih lanjut dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.